Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini, Selasa Pahing, tanggal 11 Jumadil Ula, ya, bersamaan dengan tanggal 3 bulan April, ya. Udara yang sejuk, ya, ini di daerah yang udaranya dingin juga sudah mulai musim semi gitu, ya. Mudah-mudahan hati kita juga, ya, seminya ini lebih subur lagi untuk mengokohkan iman yang diberikan oleh Allah pada kita. Kita hiasi dengan takwa, dengan memperbanyak amal soleh. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri toladan, kekasih, ya, bagi orang-orang yang beriman. Sebelum kita melanjutkan ayat 13 dari surat Hujurat ini, saya sedikit ulang, ya, apa yang pokok di dalam penjelasan yang lalu. Nampaknya Allah dalam Al-Quran itu menekankan betul, ya, persaudaraan antara sesama muslim, ya, persaudaraan, ukhuwah ini ditekankan betul. Kuncinya apa, ya? Kuncinya itulah islah, memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lain, baik antara orang per orang, kelompok dengan kelompok. Itu intinya, kuncinya di sana. Ya, sambil memerintahkan agar menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Ya, segala sesuatu yang menjadikan salah paham ini sedapat mungkin dihindari. Ya, tajassus, ya, ghibah, itu hendaknya dihindari. Rasulullah pun juga melukiskan hal yang sama untuk mencapai perdamaian di antara kaum muslimin. Beliau bersabda, ya, dalam bahasa Indonesia saja supaya cepat, nggak usah 2 kali. Apa sabda Rasul? Muslim, ya, orang Islam itu adalah saudara orang muslim yang lain, ya. Al-muslimu akhul muslim. Ia tidak menganiaya, ya, orang muslim tidak menganiaya muslim yang lain, tidak menyerahkan kepada musuhnya. Ya, podong muslim harus dilindungi, tidak diserahkan pada musuh. Tidak saling membenci, la tabaghadu, gitu, ya. Dan tidak saling membelakangi, la tadabaru. Tidak bersaing secara tidak sehat di dalam jual beli, ya. Bersaing itu, ya, berlomba itu bagus, tapi harus secara sehat. Ya, dalam urusan sepak bola harus sportif, gitu, ya. Kalah ya ngaku kalah, nggak kalah ngejak gelut. Ya, bangsa kita ini masih begitu, bal-balan kalah, wasitnya dikeroyok. Ya, ini cara-cara agar kita ini bisa rukun, bisa damai, gitu, ya. Tidak mengkhianati,
tidak membohongi, ya, tidak meninggalkan seseorang yang perlu pertolongan. Perlu orang ditolong ya ditolong, jangan pura-pura tidak tahu. Ya. Pada kesempatan yang lain, Nabi juga menjelaskan yang maknanya kurang lebih semacam itu. Seseorang muslim adalah yang menyelamatkan kaum muslimin dari lidah dan tangannya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa min yadihi. Ya. Jadi orang lain itu nggak pernah terganggu oleh lisan kita dan tangan kita, gitu lah. Penjelasannya yakni selalu menghindarkan orang lain dari gangguan yang ditimbulkan oleh ucapan maupun perbuatan. Ya, demikianlah langkah pertama, ya. Bukannya memberi sesuatu yang bermanfaat, tapi lebih penting adalah menghindari terjadinya sesuatu yang negatif pada orang lain. Ya, dalam salah satu kaidah, ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindarkan dari kerusakan didahulukan daripada untuk memperoleh sesuatu yang memberi manfaat. Ya, kalau kira-kira masih hujan kemarin tuh masih deras, ya, kira-kira sungai ini tebing, sungai mau longsor, ada rumah gak dandani omahe dhisik, ya, tapi tebingnya nih jaga dulu, jangan sampai longsor gitu loh. Kalau masalah, ya, bencana yang semacam itu. Nek orang salah paham, dirampungnya salah pahame dhisik. Nek wis lah iku, nah, ayo nyambut gawe bareng sak gitu. Kalau ada masalah kok ngejak nyambut gawe bareng, nggak akan bisa jalan baik. Ya. Ya, itu barangkali inti daripada ayat-ayat yang sudah kita jelaskan. Kita sekarang masuk ke ayat nomor 13. Ya. Jangan nomor 13, nomor kita takuti. Ini ayat 13 surat Hujurat, intinya betul-betul luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Ini luar biasa ayat ini. Ini mungkin pernah dipidatokan Bung Karno di PBB. Ya. Luar biasa Bung Karno itu. Artinya apa? Hai manusia. Ya, tidak orang mukmin lagi. Sekarang manusia yang mukmin dan yang tidak mukmin. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa, juga bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi setelah Allah memberi petunjuk tata krama pergaulan dengan sesama muslim, ayat di atas beralih kepada uraian tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Ya. Seperti kita ini manusia. Ini bagaimana manusia yang bermacam-macam ini bisa bergaul dengan baik. Ini tuntunannya.
Karena ayat itu, ya, ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan pada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, tidak digunakan lagi, tapi kepada jenis manusia, ya ayyuhannas. Ya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa. Atau dari sperma, ya, dari mani laki-laki, dan dari ovum, ya, buwaidah, sel telur, ya, dari perempuan, serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa, ya, bangsa Indonesia, bangsa Filipina, bangsa Thailand, bangsa India, bangsa Perancis, Jerman, macam-macam. Ya, juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, yang mengantar kamu untuk bantu-membantu serta saling melengkapi. Indonesia ini banyak sukunya, ratusan. Ya, bahasanya ratusan. Adat istiadatnya ratusan. Sesungguhnya, walaupun bermacam-macam itu, Allah masih memberi kelompok yang paling mulia. Itu mana? Ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, walau denyut jantung kita dan niat kita itu diketahui oleh Allah. Ya, kalau misalnya ada alat, kita diundang presiden ke istana, supaya teman jalan lancar tuh kita melalui namanya, ya, itu detektor itu, ya. Ya, kita mau masuk pesawat terbang aja, di lapangan terbang itu ada detektor itu supaya tidak membawa barang yang berbahaya. Kalau sudah di atas pesawat terbang ada berbahaya, ini kan celaka semua. Ya, pilotnya, penumpangnya akan celaka. Ya. Jadi kalau suruh lewat situ ya dengan senang hati saja, karena untuk keselamatan bersama, ya. Itu alat, ya. Anjing oleh Allah diberi hidungnya misalnya, tas ini bawa apa? Bawa narkoba, anjing tahu. Ya. Tapi ini kan barang-barang materi, benda. Allah itu bukan sekedar mengetahui yang materi. Angen-angen kita, niat kita itu Allah mengetahui. Ya, ada orang ingin pegawai pajak misalnya, sekian tahun kok hartanya itu miliaran. Itu pihak kejaksaan maupun KPK itu melihat setelah rekeningnya itu besar. Tapi Allah mengetahui sejak orang ini mau niat korupsi itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti khobir itu. Ya, nanti akan dijelaskan. Potongan ayat di atas, ya, itu menjelaskan begini. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama, ya, di sisi Allah. Tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. Ya, awak mulak dulur, dulurku podo nenek moyang kita Nabi Adam gitu, ya. Ya, tidak ada juga perbedaan, ya, pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau beriman sama-sama beriman, mukmin dan mukminah, beramal soleh solihat, itu selisih Allah tuh sama. Ya. Ya, karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Apa semua? Nanti ada pengecualiannya, ya. Ya, Nabi Isa itu lain. Ya. Ya, Nabi Adam sendiri juga lain. Pengantar, ya, potongan ayat tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini. Ya, antara awal dengan akhir
Itu kesimpulannya begini, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa, bukan karena pangkatnya, ya, bukan karena ganteng dan ayunya, tapi di sisi Allah kedekatan kemuliaan itu karena ketakwaan orang tersebut, ya, bukan karena pekerjaannya dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu, ya, ini kita harus mengambil sikap, ya. Berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai hati kita toto. Kita ini sama dengan manusia yang lain. Kita ini makhluk Allah. Kita ini akan kembali pada Allah. Supaya mulia di sisi Allah apa? Ya, usaha kita masing-masing. Ya, kalau kemarin itu jok ngapusi macam-macam itu adalah unsur supaya kita jadi takwa. Tukang ngapusi, mendolimi itu jauh dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind, ya. Pekerjaan sehari-harinya adalah tukang bekam, tukang cantuk, ya. Tukang cantuk itu sudah pengobatan zaman kuno, gitu. Sekarang dikembangkan lagi, ya, Abu Hindin, ya. Nabi meminta kepada Bani Bayadah akan menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abu Hindin, ya. Tapi mereka enggan dengan alasan tidak pantaslah mereka menikahkan putri mereka dengan seseorang yang pekerjaannya tukang bekam, gitulah. Padahal Nabi tahu bahwa Abu Hindin ini walaupun pekerjaan tukang bekam, tapi orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dongeng-dongeng di Indonesia untuk menekankan ojo gampang mencela orang lain, ya. Ono cerita Joko Kendil, itu zaman dulu waktu saya kecil itu semacam itu. Rupanya kendil, tapi hakikatnya dia ini orang yang baik, gitu loh. Ya, ya mungkin yang agak tua ini pernah didongengi oleh orang-orang, ya. Tapi yang muda-muda karena yang tukang dongeng sudah berkurang, nggak tahu, gitu ya. Ya, termasuk apa itu yang ande-ande lumut itu, ya. Ya, ande-ande lumut walaupun itu putrinya tuh dikasih yang jelek itu, tapi hatinya ini baik, oleh ande-ande lumut dipilih yang ini, gitu loh. Ya, jadi ande lumut termasuk orang yang sadar, ya, bahwa ukuran itu bukan lahir tapi adalah hatinya, ya. Sikap keliru ini dikecam oleh Al-Quran dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan, tapi karena ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini salah satu riwayat berkaitan dengan turunnya ayat ini. Tapi sebab nuzul yang lain itu masih banyak. Apapun sebab nuzul ayat ini, yang jelas ayat di atas menegaskan kesatuan asal-usul manusia, Adam dan Hawa, dengan menunjukkan kesamaan derajat manusia. Ya, kita nggak boleh berkecil hati, ya, dengan orang lain, asal ketakwaan kita jaga pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan saja antar satu bangsa. Wong Amerika merasa lebih tinggi dari bangsa kita dulu, ya. Bangsa Jerman tuh merasa, ya, Deutschland über alles, gitu barangkali semboyannya, bahwa bangsa Jerman di atas segala bangsa yang lain. Kesombongan, jatuh kan negara Jerman, jatuh, ya. Ya, jadi nggak boleh bangsa satu merasa lebih dari bangsa yang lain, suku satu merasa lebih dari suku yang lain, atau warna kulit dengan yang selainnya. Tetapi antara jenis, ya, kelamin mereka juga nggak boleh laki-laki merasa lebih dari perempuan, ya. Ukurannya ketakwaan itu. Kalau perempuan itu lebih takwa, ya di sisi Allah ini derajatnya lebih tinggi perempuan, gitulah.
Ya karena andaikan seandainya ada yang berkata bahwa Hawa yang perempuan itu bersumber dari tulang rusuk Nabi Adam, sedang Nabi Adam adalah laki-laki dan sumber sesuatu lebih tinggi derajatnya dari cabangnya. Nabi Adam dianggap sumbernya. Nah, Ibu Hawa dianggap cabang kan dari rusuknya gitu ya. Sekali lagi seandainya ada yang berkata demikian, maka itu hanya khusus terhadap Adam dan Hawa, tidak terhadap semua manusia. Karena manusia yang lain selain berdua, mereka berdua, Nabi Adam dan Hawa, kecuali Nabi Isa juga lahir akibat bercampur laki-laki dan perempuan. Yang lain akibat laki-laki dan perempuan. Entah sah nikah atau tidak sah nikahnya, hakikatnya begitu. Ada kan yang tidak sah karena perzinaan dan sebagainya. Hakikatnya ya dari laki-laki dan perempuan. Yang berbedanya Nabi Adam dan Hawa dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi podo, sumbernya podo gitu loh. Ya, dalam konteks ini sewaktu haji wada, ini sejarah Nabi itu terinci ya. Ya di mana dan apa yang beliau sabdakan itu tercatat gitu ya. Ya, haji wada itu haji terakhir Nabi. Berpesan begini. Ya. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhan kamu esa. Ayah kamu juga satu. Tiada kelebihan orang Arab atas non-Arab. Lafad li Arabien li ghairi Arabi. Tidak juga non-Arab atas orang Arab. Demikian juga yang bukan Arab tidak lebih tinggi dari yang Arab. Dan orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah. Ya. Orang negro itu hitam, orang merah itu adalah orang Indian. Ya. Tidak juga sebaliknya, kecuali hanya karena takwa. Sesungguhnya semulia-muliakan di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, intinya saya kira sudah jelas seperti itu. Ya, kemuliaan, keunggulan seseorang di sisi Allah karena ketakwaan. Kita jelaskan sekarang kalimah-kalimahnya, kata-katanya. Syu'uban tadi ada, itu bentuk jamak dari sya'bun. Kata ini digunakan untuk menunjuk kumpulan dari sekian kabilah. Ya. Jadi Sa'ab, kemudian di bawahnya kabilah yang biasa ditambahkan dengan suku yang merujuk pada satu kakek. Ini kabilah. Nah, di Arab itu jelas, ya, kita ini nggak begitu jelas. Ya, karena kalau si fulan kawin dengan fulanah dari keluarga lain sudah nggak jelas. Nenek moyangnya orang tuh sampai canggah aja zaman sekarang itu sudah jarang canggahmu sopo. Udek-udek gantung sewu sudah nggak tahu itu. Ya. Ya. Dulu masih diperkenalkan oleh ya. Orang-orang tertentu mesti punya silsilah, itu saya kira baik juga. Kalau dulu mbah-mbahnya canggahnya baik supaya anak cucunya ini memelihara baiknya canggah-canggah itu kalau tujuannya ke sana saya kira bagus. Ya, kabilah atau suku pun terdiri dari sekian banyak kelompok keluarga yang dinamai imarah. Ya. Di bawah kabilah namanya imarah, dan yang ini terdiri dari sekian banyak kelompok yang dinamai batnun. Ya. Butun zamannya. Ya, di bawah batnun ada fahdun yang akhirnya sampai perhimpunan keluarga yang terkecil. Ya. Jadi susunannya begitu, ya, ada keluarga, kemudian himpunan beberapa keluarga, sampai masih tahu nenek moyangnya, itu namanya kabilah. Ya, Bani Hashim misalnya seperti itu. Ya, kata ta'awanu terambil ta'arofu, li ta'arofu ya, bukan ta'awan, li ta'arofu dari kata arofa yang berarti mengenal,
patron kata, timbangan kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian ia berarti saling mengenal. Ya, kita belajar etnologi bangsa Jawa seperti ini, orang Madura seperti ini, ya. Di Madura itu tidak ada lurah, Pak. Yang ada di sana itu apa? Klebun. Kita kenal orang Bali, ya. Di Bali juga tidak ada kepala desa, yang ada mungkin perbekel, kelian dan sebagainya itu, ya. Di samping kebiasaan-kebiasaan yang lain, ya. Dulu mestinya orang Dayak itu, ya, nah itu punya senjata namanya mandau. Itu untuk potong leher dulu. Yang mengayau namanya, itu kita kenal kan, kita belajar supaya saling mengenal. Jadi hati-hati kalau bergaul dengan orang yang lain suku, punya adat sendiri-sendiri. Ya, saya pada waktu sekolah rakyat itu pernah, ya, saya di Turen, ada pemandian namanya di daerah Gondang itu namanya Sumber Taman. Ya, daerah itu kan banyak orang Madura kan, ya. Ya, diberitahu nanti kalau lewat di ini tata kromonya bagaimana orang daerah Madura begitu supaya selamat gitu. Dulu begitu, ya, anak-anak kecil di samping minta petunjuk ada yang beri petunjuk. Itu tata kromo semacam itu tetap harus dijaga sampai sekarang, ya, antar suku, antar, ya. Itu tujuannya apa? Berbeda-beda, lita'arau, saling mengenal, ya, saling mengenal, ya, adatnya masing-masing. Jadi tidak terganggu karena, ya, adat yang berbeda itu bisa ganggu kalau kita tidak tahu adat yang dipakai oleh orang lain. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada lainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Ya. Misalnya orang Batak ini kendel-kendel dadekno tentara, ya, jenderal Batak itu kan banyak, mulai Abdul Halis Nasution, Maraden Panggabean barangkali dulu. Itu cocok, itu memang orangnya kendel-kendel jadi tentara gitu, ya. Ya, ya, kalau di Jawa sini mungkin daerah ya, daerah sudah Jawa Tengah sana itu banyak jenderal sana. Jenderal Sudirman juga ada, ya, jenderal yang pernah jadi menteri wisata itu juga dari sana dulu, ya. Ya, pilih cocok orang karena kita saling mengenal, ya. Karena itu ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala yang akibatnya dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Ya. Borneo, Kalimantan misalnya penghasil rotan misalnya, ya, rotannya bawa sini, orang sini terampil bikin alat-alat dari rotan, itu kan, nah, ya, kemudian bisa diekspor ke luar negeri karena saling mengenal gitu, ya, karena saling mengenal, ya. Saling mengenal yang digarisbawahi oleh ayat di atas adalah pancingnya bukan ikannya. Ya, memberi pancing lebih baik daripada memberi ikan, walaupun beri ikan itu juga baik gitu, ya. Yang ditekankan adalah caranya, bukan manfaatnya, karena seperti kata orang, memberi pancing jauh lebih baik dari memberi ikan. Ya, saling mengenal dulu, akibat kenal ini lalu mengambil manfaat. Nah, uang gak duit kenalan ya repot, sumpek diwi. Tapi kalau banyak kenalannya, insya Allah, ya, meningkatkan ketakwaannya, mencari rezekinya, dan semua itu lebih mudah, ya. Demikian juga halnya dengan pengenalan terhadap alam raya semesta ini. Semakin banyak pengenalan terhadap alam raya, semakin banyak pula rahasia-rahasianya yang terungkap. Dan ini pula gilirannya melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menciptakan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Nggak ono ilmu, nggak ono pengenalan, gak iso njukuk lengo ndek njero bumi, gak iso njukuk
emas, cukup perak, cukup macam-macam. Itu karena mengenal. Ya. Karena dalam bagaimana supaya bisa diambil tapi orangnya nggak celaka, itu juga ilmu kan. Ya. Ya karena kemajuan ilmu juga kadang terbatas. Ini korban di Cina itu karena dalamnya tambang itu sering sekali ada gas yang meletus dan sebagainya, sehingga ya, tapi dulu pernah di mana itu, di Amerika Selatan itu ya, ada presiden yang ingin menyelamatkan sekian puluh orang ya, 2 tahun yang lalu barangkali itu ya, alhamdulillah itu selamat itu ya, kecelakaan pertambangan. Nah, sebaliknya orang yang tidak mau mengenal dikatakan sini dalam surat Al-Alaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia berlaku sewenang-wenang bila ia tidak butuh, enggak butuh yang lain. Itu sudah bukan sifat manusia yang baik ya. Manusia selalu butuhkan yang lain. Ya, sing duwe ilmu kepingin ngekek ilmu nang wong liyane, sing durung duwe kepingin golek nang sing duwe, kan begitu. Rezeki juga begitu. Aku gak duwe penggawean, iki mestine aku kudu oleh rezeki. Sampean juragan ya, banyak pekerjaan, menawarkan kula saged tandang pekerjaan iki, ya wis nyambut gawe ya, oh entuk upah gitu. Ya. Baik itu pekerjaan yang sederhana maupun pekerjaan yang perlu bekal ilmu yang tinggi. In akramakum indallahi atqakum, ya, akram ya, terambil dari kata karuma. Apa sih karuma itu? Pada dasarnya berarti yang baik dan istimewa. Ya. Allah itu karim. Kalau manusia ingin menyebut ingin mulia disebut Abdul Karim. Ya, manusia yang baik dan istimewa adalah yang memiliki akhlak yang baik terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk. Wa qul lahum qawlan karima. Katakan pada ya, pada kedua orang tua, wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kata-kata yang baik yang tidak menyinggung perasaan dan sebagainya. Ya, manusia memiliki kecenderungan untuk mencari bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia yang menduga bahwa kemilikan materi, ini perhatikan ya, banyak sekali manusia yang menduga bahwa dia memiliki harta, kecantikan, kedudukan sosial, kekuasaan, garis keturunan merupakan kemuliaan yang harus dimiliki sebagian orangnya. Dan karena itu banyak yang berusaha memilikinya. Kepingin sugih, kepingin pangkat, kepingin jadi macam-macam. Tetapi bila diamati apa yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu sifatnya sangat sementara. Jadi presiden 5 tahun, paling-paling 10 tahun. Jadi wali kota 5 tahun, paling-paling 10 tahun. Sugih paling-paling sadurunge mati. Ya tak bisa mati, badannya gak digawa kan gitu ya. Jadi kita jangan tertipu. Ya, jangan tertipu. Semua itu sifatnya sangat sementara, bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada kebinasaan. Ya, durung nganti mati wis mlebu bui. Ya, ini orang salah pandang, salah pandang. Jika demikian, hal-hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan. Harta, kedudukan itu bukan sumber kemuliaan. Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng sekaligus membahagiakan secara terus-menerus. Ya. Rupa gak nemen ganteng nih. Tapi merasa syukur, gak pernah mencelakakan orang, gak pernah dicelakai orang juga gak pernah. Merasa tentrem, syukur gitu ya. Kemuliaan abadi dan langgeng itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mencapainya, kemuliaan pada Allah, untuk mencapainya apa?
adalah dengan mendekatkan diri kepadanya, menjauhkan larangan-larangannya, melaksanakan perintahnya, dan meneladani sifat-sifatnya sesuai dengan kemampuan manusia. Allah itu Rahman Rahim. Ya dadi menungso sing welas, aja menungso sing kudu menangan dhewe, kan gitulah. Ya welas dengan ukurannya masing-masing. Sing sugih welase sedekahe sing akeh. Kan gitu. Karena kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan beri sedekah merasa, oh, ya bisa mensyukuri ini anugerah Allah, saya salurkan untuk orang yang membutuhkan. Ya, itulah namanya takwa. Ya. Dan dengan demikian yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Untuk meraih itu, untuk mencapai itu, manusia tidak perlu khawatir kekurangan. Tidak perlu khawatir kekurangan. Ya, karena Allah itu serba melimpah, melebihi kebutuhan bahkan keinginan manusia sehingga tidak pernah habis. Ya, firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 96, "Ma'indakum yang fadu wa ma indallahi baq." Apa yang di sisi kamu wahai makhluk akan lenyap. Ya. Dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal, tidak akan ada habis-habisnya kecuali nanti sekali kiamat. Ya, BBM rame. Ya, mau naik. Sebenarnya sumber energi itu masih banyak, ya, baik yang bisa terbarukan maupun ya matahari sendiri. Itu tinggal bagiannya mengolah sehingga bermanfaat bagi manusia. Nek pekok-pekok ya ada tantangan saya dengan radio. Ya mbok ya nek saja BBM gak ono. Sing duwe mobil-mobil iku ganti sepedahan gitu. Ya, loh, iya itu udaranya juga makin bersih gitu ya. Walaupun ya dibatasi untuk ngangkut barang yang besar, sepeda yang nggak bisa kan. Ya. Ini ya ujung dari ayat ini sangat penting, yaitu kata alim dan khabir. Ya, alim dan khabir keduanya mengandung makna kemahatauan Allah. Ya, Allah itu maha tahu. Tapi apa sama gitu kok katanya itu berbeda. Mungkin juga berbeda. Sebagian ulama membedakan antara alim dan khabir. Alim menggambarkan pengetahuan menyangkut segala sesuatu. Allah tahu segala sesuatu. Penekannya adalah pada zat yang bersifat maha tahu, ya. Hakikat zat Allah itu maha tahu. Bukan pada sesuatu yang diketahui. Sedangkan khabir yang menggambarkan ilmu Allah yang menjangkau sesuatu. Seperti tadi itu. Allah mengetahui. Tapi hati kita, hati si fulan-fulana itu ada ditujukan pada objek-objek tertentu. Iki ikhlas, ika ikhlas. Itu Allah tahu. Ini kepingin sugih, oh ini kepingin meningkatkan ketakwaannya. Kan begitu. Ini saya kepingin dilem. Ya kan? Orang berbuat itu Allah tahu. Kalau manusia kan nggak tahu, ya nggak tahu. Itu khabir. Ya. Innallah alimun khabir. Allah menggabung antara sifat alim dan sifat khabir yang maknanya mirip-mirip. Ya, di dalam Al-Qur'an ya, mulai Fatihah sampai surat An-Nas itu gabungan kata alim dan khabir itu hanya 3 kali. Alimun hakim banyak. Ya. Konteks ketiganya adalah pada hal-hal yang mustahil atau amat sangat sulit diketahui manusia. Pertama, tempat kematian seseorang. Itu manusia nggak tahu. Ya. Dalam surat Luqman ayat 34 Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu innallaha alimun khabir." Dan tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Enggak tahu kita ini mati di mana.
Bisa di Malang, bisa di luar Malang. Ya, bisa di darat, bisa di air, kita nggak tahu. Ya, mungkin aja. Saya kemarin tuh lihat televisi, ada seorang istri polisi sudah merambat di jembatan, nyemplung ya di NTT atau di mana itu ya, kintir. Ya kan dia tidak menyangka matinya di air atau di darat. Ya, itu satu. Yang kedua adalah rahasia yang sangat dipendam. Dalam hal ini kasus pembicaraan rahasia antara istri-istri Nabi. Ini orang lain nggak tahu, tapi Allah alim khabir. Ya. Ya, ini dalam surat At-Tahrim ya, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji haditsan falamma nabba'at bihi wa adharallahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bi qalat man ambaka hadza qala nabba'ani al-alimul khabir. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya, yaitu Hafsah. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad memberitahukan sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka tatkala Nabi Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah itu kepada, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Ini yang kedua, alimul khabir yang kedua. Ya, yang ketiga adalah kualitas ketakwaan dan kemuliaan seseorang di sisi Allah, yaitu ayat yang ditafsirkan di atas. Nggak tahu. Saya nggak tahu ketakwaan bapak, saya nggak tahu ketakwaan ibu iman. Itu yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya tadi sudah diberitahukan, bagaimana mencapai tingkat ketakwaan itu. Ya, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan seukuran dengan kemampuan kita masing-masing. Barangkali itu ya ayat 13 ya, bukan nomor celaka. Ini ayat yang luar biasa ya, mengumpulkan semua manusia di bawah kekuasaan dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma